Seleksi akademik untuk PPG tahap 2 tahun 2022 akan segera dilakukan. Teman-teman calon peserta seleksi akademik yang kemarin di tanggal 29 April sudah diumumkan untuk hasil seleksi administrasi, nanti di akhir Mei akan dilakukan seleksi akademik untuk pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan TA 2022. Seperti apa informasi lengkapnya mengenai seleksi akademik tersebut? Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan menjelaskan mengenai kapan dilakukannya PPG dalam jabatan untuk jadwal seleksi akademik untuk PPG tahap kedua yang kemarin pada tanggal 29 April sudah dilakukan pengumuman hasil seleksi administrasinya. Namun sebelum saya menjelaskan mengenai jadwal seleksi akademik tersebut, bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Oke teman-teman semuanya, di layar ini saya tunjukkan laman resminya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk informasi mengenai PPG, yaitu di ppg.kemdikbud.go.id. Teman-teman silakan pilih yang ini. Kita tunggu. Nah, nanti kita akan diarahkan di berandanya Direktorat Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Pendidikan Profesi Guru. Nah, di sini akan ada informasi mengenai pengumuman hasil seleksi administrasi dan informasi seleksi akademik yang 5 hari yang lalu sudah diumumkan, yaitu tanggal 30 April. Seperti apa atau bagaimana isiannya dan panduan untuk seleksi akademik, kita coba lihat. Oke, di sini saya coba perlihatkan bahwasanya pengumuman seleksi administrasi dan informasi seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 2 sudah dilakukan untuk seleksi administrasi. Silahkan teman-teman semuanya cek pada akun SIM BKB-nya masing-masing, bahwasanya di sana nanti akan ada informasi bahwasanya teman-teman berhak untuk mengikuti seleksi akademik dan dijadwalkan untuk cetak kartu ujian. Nah, informasi yang dimuat pada surat edaran ini yaitu mengenai pengumuman hasil seleksi administrasi dan informasi seleksi akademik untuk PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap kedua. Di mana di sini diinformasikan bahwasannya dari hasil seleksi administrasi, ini saya perbesar dulu ya teman-teman supaya bisa dibaca. Oke, dari hasil seleksi administrasi tersebut sejumlah 89.000 sekian dinyatakan lolos seleksi administrasi sebagai daftar rekapitulasi terlampir. Guru yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi maka selanjutnya dapat mengikuti seleksi akademik sesuai dengan jadwal sebagaimana terlampir. Bagi guru yang dinyatakan lulus seleksi administrasi agar melakukan pemutakhiran nomor telepon, pas foto, tautan belajar ID, dan profil SIM BKB masing-masing. Nah, untuk poin yang ketiga, apabila teman-teman sudah melakukan updating, misalnya datanya sudah benar, sudah sesuai ya, tidak perlu diubah ya teman-teman. Poin yang keempat, seleksi akademik akan dilaksanakan secara daring berbasis domisili. Artinya masih sama dengan PPG dalam jabatan tahap 1 kemarin yang seleksi akademiknya berbasis domisili. Bagi guru yang telah lulus seleksi administrasi dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bahwasanya lulus seleksi akademik tahun 2017 sampai dengan 2019 dan tidak mengajukan perubahan bidang studi PPG. Telah mengikuti PLPG namun belum mendapatkan kesempatan UTN sampai dengan yang keempat. Jadi seperti ini. Terus, maka tidak perlu mengikuti seleksi akademik PPG dalam jabatan. Artinya, bagi teman-teman yang pernah lulus seleksi akademik di tahun 2017 sampai dengan 2019 dan bidang studi PPG-nya masih sama, dan bagi teman-teman yang sudah mengikuti PLPG tapi belum UTN,
maka tidak perlu mengikuti seleksi akademik PPG dalam jabatan tahap kedua. Jadi seperti itu. Untuk yang selanjutnya di sini mengenai lampiran ya teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan untuk peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi kan sejumlah 89 orang, ini 89.000 guru. Lampirannya ini ya teman-teman, ada daftar rekapitulasi seleksi administrasi PPG dalam jabatan per provinsi, ada Aceh sampai dengan Sumatera Utara, dengan totalnya ialah 89.988 guru atau calon peserta seleksi akademik. Nah, mengenai informasi pelaksanaan seleksi akademik ini juga dijelaskan ya teman-teman di jadwal pelaksanaan seleksi akademik. Ini saya tunjukkan berdasarkan surat edaran tersebut untuk jadwal persiapan dan pelaksanaan seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 2 itu yang pertama, per tanggal 9 Mei tahun 2022 peserta silahkan instalasi mandiri untuk aplikasi yang digunakan dalam seleksi akademik PPG dalam jabatan. Yang kedua, cetak kartu peserta seleksi akademik, di mana sudah dijadwalkan, dicek di akun SIM PKB teman-teman semuanya. Kartu peserta seleksi akademik itu dicetak pada tanggal 16 sampai 17 Mei tahun 2022. Yang ketiga, silahkan teman-teman koordinasi dengan pengawas melalui WhatsApp group. Nah, WhatsApp group ini juga bisa dicek di akun SIM PKB ya. Teman-teman cek di kartu ujian, nanti di sana ada linknya, link grup untuk masing-masing pengawas. Terus yang keempat, uji coba aplikasi ini dijadwalkan 22 Mei tahun 2022. Peserta bersama pengawas ini melakukan simulasi, pembagian akan diumumkan lebih lanjut. Ini dijadwalkan tanggal 22 Mei. Terus untuk seleksi akademiknya sendiri teman-teman, yang seleksi akademik berbasis domisili, artinya bisa dilakukan di tempat teman-teman masing-masing. Itu pembagian jadwalnya ialah tercantum pada kartu peserta. Nanti silahkan ketika sudah bisa mencetak kartu peserta, di sana akan ada informasi mengenai jadwal dan sesinya yang dijadwalkan dari pusat, yaitu pelaksanaan seleksi akademiknya 24, 25, dan 27 Mei tahun 2022. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini nanti saya tunjukkan untuk ketentuan pelaksanaan seleksi akademik PPG dalam jabatan berbasis domisili ya teman-teman. Nah, di sini ada ya panduan seleksi akademik calon mahasiswa dan pengawas. Ini bisa dilihat. Ini saya tunjukkan, ini diupload per 6 April tahun 2022. Di sini ada informasi lengkapnya ya teman-teman, bagaimana nanti calon peserta PPG dalam jabatan tahap kedua itu bisa mengecek apa saja yang harus disiapkan ketika melakukan instalasi aplikasi yang direkomendasikan oleh pihak penyelenggara. Ini masih loading, kita tunggu. Oke, kita tunggu ya di sini ya. Nanti teman-teman bisa mendownload ya edarannya. Nanti per tanggal 9 Mei silahkan diinstal. Oke. Intinya ialah teman-teman silahkan cermati saja informasi yang dimuat pada. Oke teman-teman, ini kan sudah masuk ya di berandanya untuk informasi panduan seleksi akademik PPG dalam jabatan. Ini silahkan dicek, di sini ada teman-teman ya untuk panduan peserta. Apa saja yang harus dilakukan oleh peserta? Tadi dijadwalkan tanggal 9 Mei itu sudah melakukan instalasi. Nah, di sini sudah ada teman-teman spesifikasi minimal peserta ujian yang harus dipenuhi. Paling tidak ini ya teman-teman ya, memiliki layar minimal 10 inci, menggunakan minimal sistem operasi Windows 32 bit atau Mac OS versi 10, memiliki minimal 20 GB RAM,
minimal 10 GB penyimpanan, dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik, memiliki baterai yang dalam keadaan berfungsi dengan baik, handphone, dan sudah terpasang WhatsApp dan Zoom, di mana nama dan aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkap peserta, koneksi internet stabil atau kuota internet minimal sebesar 10 GB. Ini juga perlu teman-teman sikapi dengan baik. Terus di sini juga ada informasi mengenai apa yang harus dilakukan oleh peserta sebelum mengikuti ujian, saat pelaksanaan ujian, dan setelah pelaksanaan ujian. Di sini juga ada tata tertib peserta ujian. Jadi seperti itu ya, pelanggaran-pelanggaran juga dijelaskan pada surat edarannya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Dan nanti teman-teman untuk fakta integritas nanti juga teman-teman perlu buat ya untuk seleksi akademiknya. Silahkan nanti membuat fakta integritasnya. Jadi seperti itu. Pada intinya silahkan teman-teman ikuti informasi yang ada di ppg.kemdikbud.go.id, atau teman-teman bisa mendownloadnya mengenai panduan seleksi akademik calon mahasiswa dan pengawas PPG dalam jabatan. Di sini ada. Jadi seperti itu penjelasan saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar pada video ini, subscribe, like, komen, dan share PD Official, channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.